Bapak Mama semua yang hadir saat ini, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Ya, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita saat ini, kita di bawah tema mendidik dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran. Ini rupanya Bapak Mama, ini adalah hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tua punya tanggung jawab penuh untuk mendidik anaknya. Itu orang tua punya tanggung jawab. Anak itu baik, anak itu jahat, tergantung bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Tetapi ingat Bapak Mama, didikan itu bukan hanya terlepas dari orang tua, tetapi juga bisa saja dia terdidik karena lingkungan juga turut berpengaruh. Walaupun orang tua mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik, tetapi Bapak Mama, kita tidak bisa menghindari yang namanya lingkungan di mana kita tinggal. Itu juga cukup dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada macam-macam pola didikan orang tua terhadap anak. Ada orang tua yang mendidik anaknya supaya dia bekerja keras. Tetapi ada juga orang tua yang mengabaikan tentang pendidikan. Dia hanya cukup mendorong anaknya untuk bekerja keras. Tetapi dia tidak peduli tentang artinya pendidikan. Akhirnya Bapak Mama, ada anak-anak yang putus sekolah memilih untuk bekerja. Karena orang tua menekan supaya harus bekerja. Tetapi ada orang tua juga yang sangat merindukan tentang arti betapa pentingnya pendidikan. Kalau anak-anak tidak sekolah, ada orang tua yang marah. Karena dia merindukan bagaimana kesuksesan seorang anak di dalam pendidikan. Tetapi ada juga orang tua yang memang malas tahu. Mereka senang sekali kalau anaknya tidak sekolah. Tetapi ada juga orang tua yang mendidik anaknya supaya rajin beribadah kepada Tuhan. Ada orang tua yang sejak dini mengajarkan anak-anaknya supaya tahu berdoa. Ada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya supaya bisa membaca dari tidak tahu menjadi tahu. Ada orang tua yang peduli terhadap anak-anak. Tetapi pada intinya Bapak Mama, dalam pengasuhan itu ada orang tua yang mengasuh mendidik anak-anaknya dengan kekerasan. Bapak Mama, bahaya orang tua mendidik anaknya dengan kekerasan. Secara mental, secara psikis Bapak Mama ingat bahwa dia akan terganggu. Kalau anaknya masih kecil lalu dia pola didikannya dengan kekerasan, maka mental anak itu akan menjadi rusak. Dan bisa saja Bapak Mama, dia akan menjadi pendendam bagi orang tuanya. Dulu Bapak Mama kita kenal, kalau di sekolah itu, di ujung rotan itu ada emas. Jadi guru bisa menggunakan kekerasan terhadap murid yang melawan atau tidak mengerjakan tugas. Tetapi kini Bapak Mama sangat berbeda.
Di ujung rotan itu ada penjara. Karena masalah HAM, hak asasi manusia. Jadi guru-guru siapa yang berani, Bapak Mama? Cubit anak sedikit menangis, dilapor orang tua lapor kita di polisi, guru diadili di penjara sana. Tetapi Bapak Mama ingat bahwa kalau segala hal kita ukur dengan HAM, Bapak Mama, itu baik. Tetapi terkadang juga tidak menolong anak-anak. Anak-anak bisa jadi pemalas. Tetapi Bapak Mama, apapun alasannya, mendidik anak harus penuh dengan cinta kasih. Mendidik anak harus dengan cinta kasih. Rangkulan kasih orang tua itu sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang masih kecil. Bapak, Mama, saudara-saudari, hari ini kita belajar tentang kisah cerita dalam cerita teks kita saat ini, surat Yohanes yang kedua ini. Yohanes ini adalah seorang rasul. Yohanes ini adalah seorang penetua kalau dalam teks kita disebutkan. Tetapi ingat bahwa Yohanes ini juga adalah seorang gembala. Kalau seorang gembala, Bapak Mama, pasti dia punya kepekaan terhadap orang yang ia pimpin, terhadap orang yang ia layani. Karena itu sifat seorang gembala. Ingat, tidak semua pemimpin itu punya hati yang mau melayani. Tetapi kalau menjadi pemimpin yang punya sikap gembala, pasti dia suka peduli terhadap umat yang ia pimpin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam tulisan ini Yohanes ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Penyebutan ibu dan anak-anaknya adalah penyebutan tentang gereja dan relasinya dalam persekutuan orang percaya pada masa itu dan masa kini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, pada masa itu banyak orang yang semangat, yang antusias untuk percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Mama, semua yang hadir ini punya semangat untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak? Punya semangat, ya, punya antusias. Pasti semua punya semangat di dalam diri untuk beribadah. Karena dia mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Tetapi Bapak, Mama, konteks kehidupan pada saat itu, ketika mereka mengaku bahwa mereka percaya kepada Yesus dan mereka rajin beribadah, bukan dalam arti bahwa mereka terlepas dari yang namanya tantangan. Tidak, Bapak, Mama. Ada pihak-pihak yang cemburu, ada pihak-pihak yang iri hati dan mengganggu kehidupan orang-orang yang beriman. Ada yang sakit hati ketika firman itu diberitakan. Ada yang sakit hati ketika pelayanan itu dilakukan. Maka Bapak, Mama, timbullah satu ajaran yang berkembang pada saat itu dan sangat mempengaruhi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ada yang namanya ajaran doketisme. Ajaran doketisme ini, Bapak, Mama, mereka mengajarkan bahwa Kristus itu dikatakan bahwa tidak pernah ada secara fisik. Jadi ajaran doketisme ini bahwa
Artinya mengganggu kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Makanya dalam teks kita bahwa ajaran-ajaran sesat yang sangat mengganggu, yang sangat berpengaruhi orang-orang yang beriman kepada Yesus. Ya, jadi mereka sebarkan hoaks bahwa Kristus itu tidak ada secara fisik. Buat apa kamu menyembah? Ajaran ini Bapak Mama itu lahir dari dua kelompok. Yang pertama itu Bapak Mama orang Yahudi yang menolak tentang kehadiran agama Kristen. Ini kelompok pertama yang menyebarkan tentang ajaran doketisme. Lalu yang kedua Bapak Mama, komunitas di luar orang Yahudi yang sakit hati karena kehendak ajaran Kristen, yang membuat mereka Bapak Mama kehilangan pengaruh, yang kehilangan kepercayaan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Jadi karena faktor kecemburuan, karena faktor iri hati, mereka bisa mempengaruhi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Bapak Mama ingat bahwa kita yang percaya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, kita juga tidak pernah terlepas dari tantangan. Ada ajaran-ajaran yang membuat kita bingung. Jadi Bapak Mama, kita harus hati-hati. Kita harus memfilter, kita harus saring baik-baik tentang ajaran-ajaran yang berkembang dalam konteks kehidupan kita. Bapak Mama pasti alami ajaran-ajaran saksi Yehova itu, yang tidak boleh merokok, tidak boleh makan sirip pinang. Tetapi bukan hanya saksi Yehova Bapak Mama, orang-orang persekutuan doa juga begitu. Tapi tidak semua persekutuan doa yang tidak suka tentang makan sirip pinang. Tetapi ada persekutuan doa yang sangat ekstrim, yang sangat keras, sangat fanatik, bahwa kalau makan sirip pinang itu dosa, merokok itu juga dosa karena merusak bait Allah. Ya. Jadi masing-masing punya konsep pemahaman. Tetapi Bapak Mama terkadang juga keliru juga, tidak mampu mengoreksi diri. Dosa itu bukan masalah makanan, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu adalah dosa. Tetapi apa yang masuk dalam tubuh itu bukan dosa. Jadi Bapak Mama hati-hati tentang ajaran-ajaran yang berkembang akhir-akhir ini. Dalam teks kita Bapak Mama di ayat 4, ini omong soal pendidikan itu dimulai dari yang namanya kebenaran. Memang kebenaran ini Bapak Mama merupakan sebuah dasar. Dia merupakan sebuah fondasi. Jadi kebenaran ini Bapak Mama sangat penting. Jadi pola pengajaran yang dilakukan oleh Yohanes dalam teks kita itu menjadi contoh, dan ini menjadi ciri khas tersendiri dalam pola pengasuhan kita. Jadi Bapak Mama jangan hanya mendidik anak bagaimana dia pintar, dia cerdas, tetapi tidak lihat dia punya pertumbuhan iman. Terkadang orang tua hanya cenderung mendidik anak, merawat anak, hanya memperhatikan anak, bagaimana dia punya pertumbuhan fisik, itu baik. Tetapi tidak memperhatikan pertumbuhan iman anak itu baik atau tidak. Seringkali Bapak Mama kita mengabaikan hal ini, soal pertumbuhan iman anak. Pertumbuhan iman anak ini Bapak Mama, ini kita omong soal kebenaran. Kalau iman
dasar kebenarannya itu sudah kuat dalam dirinya Bapak Mama, pasti dia tidak akan terpengaruh. Makanya Bapak Mama di Korintus itu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita tidak alergi Bapak Mama untuk bergaul dengan orang lain. Kita bisa bergaul dengan orang lain, dengan siapa saja Bapak Mama, orang yang jahat sekalipun, kita tidak boleh alergi. Kita jangan sok suci Bapak Mama. Tidak ada di dunia ini yang semua hidup suci semua. Kita bisa bergaul dengan orang jahat sekalipun Bapak Mama, tetapi kita harus hati-hati. Kalau dalam teks kita Bapak Mama saat ini, di ayat 8, waspadalah. Kehati-hatian kita Bapak Mama. Kita hadir di mana saja, di komunitas apapun Bapak Mama. Tetapi identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita harus jaga. Jangan sampai Bapak Mama kita jatuh di dalam dosa. Yang dulu Bapak Mama dikenal kita sebagai orang yang baik, tetapi pada akhirnya kita terjebak dan jatuh. Lalu kemudian kita dikenal yang dulu itu baik, tetapi kini kita adalah orang yang jahat. Tapi kemudian Bapak Mama kita membaca di teks kita Bapak Mama, di ayat 5 sampai dengan 6. Ini omong soal kasih dan ketaatan. Ya. Omong soal kasih ini bukan hanya dibicarakan dalam surat 2 Yohanes ini Bapak Mama, tetapi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 21, itu sudah dibicarakan tentang Allah adalah kasih. Jadi omong soal Allah adalah kasih ini Bapak Mama, di ayat 20 dengan jelas bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi omong soal relasi vertikal ini Bapak Mama, hubungan kita dengan manusia dengan Tuhan, bukan hanya itu saja, tetapi kita juga harus perhatikan hubungan horizontal, hubungan kita dengan manusia, tetapi hubungan kita juga dengan alam. Kita tidak bisa pisahkan dari hidup manusia Bapak Mama. Jadi apa artinya Bapak Mama kita rajin beribadah, kita bilang saya ini rajin berdoa, saya ini rajin mengasihi Tuhan, tetapi orang yang terlihat, orang yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mengasihi, bahkan kita mengabaikan. Kita disebut dengan pendusta. Kita disebut dengan pembohong. Maka Yohanes bilang kita harus perbaiki relasi kita dalam persekutuan di jemaat. Akhir-akhir ini Bapak Mama, pertengkaran ada di mana-mana. Perselisihan ada di mana-mana. Adik kakak baku pukul satu dengan yang lain. Memang air kata-kata ini baik. Satu sloki menurut Paulus, karena untuk kesehatan. Tetapi lebih dari itu, setan yang akan menguasai kita. Kakak adik akan hidup bermusuhan satu dengan yang lain. Biar kita makan sepiring. Tapi kalau air kata-kata kalau sudah kuasai kita Bapak Mama, kita akan baku pukul, bahkan baku bunuh. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya kita hidup bilang mengasihi Allah, tetapi dalam keluarga pun juga kita hancur? Maka di bulan pendidikan saat ini Bapak Mama, kita diingatkan tentang bagaimana relasi kita
Kita harus pelihara baik-baik Bapak Mama. Jangan hanya karena masalah kecil, persekutuan, persaudaraan menjadi hancur. Kadang-kadang kita anggap remeh sesuatu hal yang kecil, tetapi dampaknya sangat berpengaruh bagi kita. Jadi ajaran doketisme ini Bapak Mama dilihat sepele, yang membingungkan. Tetapi kalau orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan tidak hati-hati, mereka juga bisa terpengaruh. Kadang-kadang kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang Kristen juga Bapak Mama kadang berdoa tidak pernah puas, meragukan doanya sendiri. Kalau dia meragukan doanya Bapak Mama, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Dia berdoa kadang-kadang dia khawatir, dia gelisah dengan doanya sendiri, bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Lalu dia pergi ke tempat yang lain, meminta pertolongan. Pertanyaannya, kenapa berdoa kalau meragukan doa itu sendiri? Doa itu punya kuasa. Ya, jadi doa orang benar itu besar kuasanya. Tetapi pertanyaan, kenapa orang Kristen sampai hari ini meragukan doanya sendiri? Jadi Bapak Mama, saudara-saudari, berdoa yang benar kepada Tuhan itu Bapak Mama harus menjaga relasi antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Tetapi ada yang pagi-pagi tidak berdoa. Bangun tidur, bangun dan jalan, bangun dan makan, bangun dan bekerja. Siapa hari ini yang bangun langsung mandi atau makan dan tidak berdoa? Saya lihat ini muka-muka yang senyum-senyum dong ini, baik majelis dan jemaat. Pasti dong tidak berdoa. Kalau orang lupa berdoa dalam diri Bapak Mama, dia punya persekutuan relasi dengan Tuhan menjadi rusak. Kalau dia tidak ingat Tuhan. Apalagi anak-anak muda, dia hanya cepat-cepat lihat inbox WA, ada kabar sukacita dari kekasih atau tidak. Jadi dia susah berdoa. Pola didikan berdoa ini Bapak Mama harus mesti kita lakukan. Jadi anak-anak ini Bapak Mama harus ajar, walaupun mereka belum bisa berdoa, tetapi minimal kita ajak mereka untuk berdoa. Ajak mereka untuk membaca Alkitab. Kalau mau iman itu bertumbuh dari waktu ke waktu, supaya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang membingungkan, harus. Makanya Bapak Mama, saudara-saudari, di pertama Yohanes pasal 4 itu, ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak Mama, di sini ada roh yang tulisannya R kecil dan R besar. R kecil itu menunjukkan kepada roh yang ada di dunia, atau roh yang ada dalam diri manusia. Tetapi roh huruf besar itu menunjukkan kepada roh Allah. Roh Allah itu dia tidak pernah mengacaukan persekutuan. Dia selalu memperkuat persekutuan di dalam jemaat. Jadi Bapak Mama, di dalam jemaat kalau ada perselisihan, nah ini berarti dia punya roh yang bukan berasal dari roh Allah, tetapi roh nafsu dunia yang mengacaukan persekutuan di dalam jemaat Tuhan.
Dan kalau kita perhatikan Bapak Mama dalam bacaan kita ayat 7 sampai dengan 9. Kita harus mampu melawan penyesatan yang terjadi. Penyesatan ini Bapak Mama, saudara-saudari, kalau kita mampu mempengaruhi orang untuk yang dari baik menjadi jahat, itu juga kita sudah bawa ajaran sesat. Kita bilang, jangan gereja, jangan membaca Alkitab, jangan berdoa. Itu sadar atau tidak sadar Bapak Mama, itu kita sudah mempengaruhi orang ke jalan yang sesat. Di sini adakah yang melarang orang untuk pergi ke gereja? Atau bangun tidur, atau makan, hai sudah kita makan, saya sudah lapar. Jangan berdoa lagi. Kita sudah lapar. Bapak Mama, hal-hal kecil ini juga sadar atau tidak sadar, kita sudah mengajarkan tentang doketisme, ajaran sesat yang membuat orang imannya lemah. Jadi pendidikan ini Bapak Mama menolong kita supaya kita mampu untuk punya prinsip. Bapak Mama coba perhatikan, ya biarpun kita di gunung, tapi coba kalau perhatikan ikan yang hidup dan ikan yang mati di laut. Ada perbedaan Bapak Mama. Ibarat ikan yang hidup di laut itu Bapak Mama, dia ibarat seperti orang yang punya prinsip. Dia tidak pernah ikut arus, tetapi dia punya daya, punya kemampuan untuk melawan itu arus. Tetapi kalau ikan yang mati ibarat seperti orang yang tidak punya prinsip. Orang mempengaruhi dia tentang hal yang jahat juga, dia ikut. Mempengaruhi dia hal yang baik juga, dia ikut. Dia tidak mampu karena dia tidak punya prinsip untuk berani melawan kalau hal itu tidak baik. Jadi Yohanes mengingatkan tentang persekutuan jemaat. Kalau mau mendapat upah, kalau kita perhatikan dalam bacaan ini, kalau mau mendapat upah harus bertahan. Harus bertahan. Tidak boleh terpengaruh. Tetapi harus melawan ajaran-ajaran sesat. Tetapi jangan bermusuhan juga dengan orang-orang yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan saat ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa firman Tuhan adalah dasar pendidikan rohani terhadap anak-anak sejak dini. Akhir-akhir ini Bapak Mama, HP juga pengaruh sangat besar terhadap pola pendidikan anak-anak. Kalau kita tidak mendampingi anak-anak dengan baik Bapak Mama, mereka punya moral, karakter akan rusak. Mereka akan akses YouTube. Sekarang ini Bapak Mama, anak-anak SD punya HP, mereka bawa di sekolah, anak SMP. Bapak Mama ingat, pelecehan terjadi di sekolah itu paling banyak. Murid dengan murid, guru dengan murid. Itu karena kurangnya pendampingan orang tua terhadap anak dalam cara pemakaian HP. Manfaatnya baik Bapak Mama, tetapi kalau tidak didampingi dengan baik, orientasinya negatif. Jangan hanya di kota, di kampung saja Bapak Mama, di Kanai-Kai. Kita kalau jalan malam, kadang anak-anak kecil duduk di deker main HP.
Orang duduk main HP, Bab Mama itu memang bagus. Tetapi kalau kita biarkan Bab Mama, mereka juga bisa jahat. Bisa jahat. Dan pendidikan akan menjadi rusak. Untuk itu Bab Mama, jagalah pengajaran yang benar. Supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.